Teman kita nih, Sobat Gaharu dari Riko nih, Mas Riko nih. Mas Noe, budaya untuk bekerja secara maksimal tanpa istirahat ini disebut dengan istilah hustle culture. Bagaimana cara kita menempatkan bekerja secara maksimal tanpa terjebak budaya hustle culture ini, Mas? Budaya buru-buru. Lagi-lagi kalau ditabrakkan dengan modal seseorang, ini bisa ukurannya berbeda-beda nih. Ada yang too much tuh segini, ada yang kurang tuh segini, tiap orang berbeda-beda. Rekomendasi saya, kamu tahu dirimu sendiri aja. Misalnya gini, kalau kamu melakukan sesuatu, coba dilihat drive utamanya. Misalnya gini, misalnya ada dua jenis drive. Ini sederhana ya, daripada lecture panjang lagi ya. Ada jenis drive yang white hat, yang disebut sebagai black hat. White hat itu adalah kamu bekerja karena kamu merasa something yang bigger dari kamu. Itu biasanya nggak ada burnout di situ. Karena kita merasa bagian dari society, kita merasa bagian dari perjuangan besar, itu yang disebut sebagai white hat. Itu efek panjangnya juga justru akan membuat kita lebih semangat. Tapi kalau dorongan motifnya di bawah adalah black hat itu seperti gini misalnya. Kalau nggak kerjain ini pasti nanti saya hilang pekerjaan. Kalau saya nggak beneran nih nanti saya nggak naik tingkat nih, misalnya gitu. Saya malah jadi keinget yang namanya Peter Principle. Oke, whatever. Itu nanti aja kapan-kapan. Tapi intinya kalau kita melakukan sesuatu tidak karena white hat, memang dari internal motif, endingnya kita akan burnout. Sayangnya, society kita sangat terlatih memberi eksternal motif. Jadi kita harus benar-benar menggali internal motif sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kantor ya, kalau kantor ini manajemennya mengetahui sistem ini, dia men-set up sistemnya untuk menggali internal motif, efektivitasnya jauh lebih besar daripada dengan menggunakan eksternal motif. Mungkin secara analitik data, growth-nya tidak akan secepat pakai eksternal motif, tapi internal motif lebih long lasting. Ini contoh paling sederhana yang dilakukan oleh Google. Waktu awal-awal dulu, sekarang sudah enggak. Waktu awal-awal dulu di mana dia memberi 1 hari full untuk si bebas, orangnya mau mengerjakan apa asal laporan. Jadi dia diberi otonomi, dia diberi purpose, dan dia diberi mastery. Dia diberi level untuk meningkatkan levelnya sendiri. Itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 20%. Padahal tidak disuruh. Karena dia punya internal motifnya sendiri nih. Jadi perlu ditanyain ke bawah, ke dalam diri nih. Kamu mengerjakan sesuatu karena internal motif atau eksternal motif? Kalau karena eksternal motif, coba cari internal motifnya dulu. Kalau ASN mencari internal motif itu mudah. Saya ngurusi orang se-Indonesia. Kalau motifnya udah di situ, seharusnya ya bukan seharusnya ya. Menurut saya itu internal motif yang tinggal ngambil gitu loh. Ini you are part of something bigger and you are on the center of it gitu loh. Kalau ambil itu motif itu diambil nggak ada yang namanya burnout, yang ada namanya passion. Di rumah mikir itu bukan karena hustle culture, di rumah itu karena kamu care deeply tentang itu. Actionnya bisa sama, tapi efek ke dalamnya bisa berbeda. Jadi lagi-lagi balik, know yourself. Cakep nih. Jadi kuncinya know yourself. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai atau value ke dalam diri kita sendiri sehingga muncul tuh apa yang disebut tadi Mas Noe bilang internal motif. Lanjut Mas Gaung. Ya.